shalom. Ada sukacita, amin. Yang di rumah, shalom. Selamat pagi. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 122. Mari kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa membuka Alkitab. Kita akan membaca secara bersama-sama. Mazmur 122. Mazmur 122. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita akan baca bersama-sama. Perikopnya adalah doa sejahtera untuk Yerusalem. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel, sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dimana ya sukacita, damai sejahtera, kesenangan yang dialami oleh sang pemazmur ketika dia berada di rumah Tuhan, di bait Allah, Yerusalem. Ya, sang pemazmur berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, menjadi pertanyaan, mengapa sang pemazmur merasakan sukacita ketika orang berkata kepadanya, marilah ke rumah Tuhan, marilah ke bait Allah, marilah menghadap Allah, marilah memuji Tuhan. Suatu ketika sang pemazmur pernah berkata, lebih baik 1 hari berdiam di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. 1 banding 1000. Jadi ada tempat-tempat yang lain yang mungkin menjanjikan kepada kita sukacita, kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan. Tempat-tempat di bumi ini mungkin ada banyak yang yang menawarkan kepada kita bahwa di tempat itu kita akan nyaman, kita akan berbahagia, kita akan sukacita. Tetapi sang pemazmur berkata bahwa jauh lebih indah, lebih baik di rumah Tuhan. Itu sebabnya dikatakan ketika ada orang berkata, mari pergi ke rumah Tuhan, ada kebahagiaan. Kira-kira begini Bapak Ibu, misalnya ada orang mengajak kita, ayo jalan-jalan, piknik, ayo bertamasya, ayo ada tempat-tempat yang bagus, yang indah sekali. Ya tentu kita senang. Wah, bagus, indah, nyaman. Kita senang diajak ke tempat-tempat tersebut. Tetapi ketika ada orang berkata, ayo ke bait Allah, ayo ke gereja, kita mau berdoa di sana. Ya, wah itu jauh lebih senang. Amin. Ini satu pengalaman. Ketika hari Minggu ya, hari Minggu biasanya hari kita berlibur dari pekerjaan, dari sekolah, dan ini kesempatan kita untuk menikmatinya. Nah kemudian ada orang yang menawarkan bahwa hari itu kita akan jalan-jalan, kita akan piknik, tamasya. Tapi hari itu hari Minggu di mana kita harus ke gereja. Nah ternyata Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi.
Ya, ternyata saya pada waktu itu ketika diajak jalan-jalan, saya lebih memilih jalan-jalan daripada ke gereja, daripada ke bait Allah. Mengapa? Ya, karena hati saya masih terpaut dengan dunia, dengan kesenangan. Ya, saya belum terlalu menikmati bagaimana nyaman, indah, nikmatnya persekutuan dengan Tuhan. Ya, jadi boleh dikatakan saya masih manusia duniawi yang terikat dengan duniawi. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini, adakah atau masih banyakkah orang-orang yang masih terikat dengan dunia? Jadi dia akan merasakan bahagia ketika tempat-tempat yang ada di dunia ini yang ditawarkan kepadanya, yang dapat memberikan kebahagiaan kepadanya. Ada orang yang mengalami persoalan pergumulan dalam hidupnya, dan cara dia menyelesaikan masalahnya, dia pergi ke tempat-tempat hiburan malam, ya, tempat-tempat hiburan yang dapat membuat dia bahagia, ya, sampai dia juga mungkin juga mabuk di sana, pesta pora, ya. Nah, sepertinya tempat hiburan itu membuat dia sukacita, tetapi ternyata sukacitanya hanya sesaat. Sukacita dunia ketika ada di tempat itu, dia sepertinya melupakan masalahnya, tapi sebenarnya masalah masih tetap ada. Ya. Berbeda dengan orang ketika dia punya beban pergumulan, datang ke bait Allah, dia kemudian berdoa, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan di dalam doa permohonan kepada Allah, maka dia akan mengalami sukacita. Dan ya, sukacitanya adalah sukacita yang sungguh-sungguh sukacita, bukan semu, tapi sukacita yang sungguh Tuhan berikan kepadanya. Jadi ada kelegaan yang luar biasa. Nah, hanya menjadi persoalan, ya, tidak terlalu banyak orang ketika punya beban, punya pergumulan datang ke bait Allah. Ya, ada lebih banyak orang yang datang ke tempat-tempat hiburan tadi, ke tempat-tempat yang sepertinya menjanjikan kebahagiaan. Ada tempat-tempat yang sepertinya menjanjikan kebahagiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari dalam perjalanan hidup kita, rindukanlah bait Allah. Datanglah kepada Tuhan, ya, berdoalah, berserulah kepadanya. Sang pemazmur berkata, aku bersuka cita, aku senang, aku bahagia ketika ada orang berkata, ayo mari ke rumah Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata, ayo kita berdoa, ayo kita menyembah Allah, ya, semestinya hati kita rasanya senang. Aduh, puji Tuhan, ada orang yang mengajak saya untuk berdoa. Ada orang yang mengajak saya untuk menaikkan pujian kepada Allah. Ya, ada kenikmatan tersendiri ketika kita, ya, datang dalam hadirat Tuhan, kepada hadirat Tuhan. Ada kenikmatan tersendiri. Amin. Ya, ini bisa dibuktikan loh, tidak hanya sebatas kata-kata. Saudara punya beban pergumulan, masuk hadirat Tuhan, berdoa. Ya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, untuk apa ke rumah Tuhan? Menghadap Allah, beribadah, menyembah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Suatu ketika ada seorang ibu yang punya beban pergumulan yang luar biasa. Namanya Ibu Hana. Dia tidak punya anak dan dia punya suaminya punya istri lain. Nah, sementara istri yang kedua ini punya anak. Istri yang kedua selalu menghina Ibu Hana. Ibu Hana tertekan, dan satu ketika dia bersama suaminya Elkana dan juga madunya Elkana ke bait Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Hana? Ibu Hana berdoa di bait Allah. Ya, berdoa dengan suara yang tidak keluar lagi, hanya mulutnya saja komat kamit. Bahkan seorang imam waktu itu, Imam Eli, berkata, ibu, apakah ibu sedang mabuk? Tetapi Ibu Hana bilang, saya tidak mabuk, saya hanya mencurahkan isi hatiku kepada Allah. Curahkan isi hati, beban pergumulan. Nah, sebelumnya Ibu Hana tidak mau makan, dia sedih, dia bergumul. Ya, dia merasa tertekan dalam hidup.
Tetapi ketika dia di bait Allah, dia berdoa, dia serahkan beban pergumulannya. Nah, apa yang terjadi? Memang belum Tuhan jawab permintaannya, yaitu meminta seorang anak. Belum dijawab, tetapi waktu dia berdoa ada kelegaan yang dialaminya. Dia senang. Ya, wajahnya sudah berubah, tidak lagi wajah yang muram, tapi dia mulai berseri-seri dan dia sudah mau makan setelah dia berdoa. Saudara, ketika kita datang ke bait Allah, kita berdoa, mencurahkan isi hati kita, mencurahkan beban pergumulan kita kepada Dia. Dia Tuhan yang menolong kita, memberi kebahagiaan kepada kita. Dia Tuhan yang memberi ketenangan dalam batin kita. Amin. Ketenangan di dalam jiwa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan kita mau butuh ketenangan, butuh sukacita, datanglah ke bait Allah, datanglah ke rumah Tuhan. Ya, curahkan isi hati kepada Tuhan, naikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Ya, terus bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya, kita bawa beban pergumulan kita kepada Tuhan. Sang pemazmur datang ke bait Allah. Ya, ketika dia melangkahkan kakinya ke bait Allah, ada satu kegirangan yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Ya, dikatakan, sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Dia datang kepada Tuhan. Ya, hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Dan memang bagi bangsa Israel, ya, ada peraturan, ada kebiasaan bahwa mereka ketika mereka merantau kemana-mana, tetapi ingat kembali ke Yerusalem, ke bait Allah untuk berdoa, untuk menyembah Allah, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan, betapa nyamannya jika kita datang kepada Allah, ke bait Allah untuk berdoa. Kira-kira begini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, situasi yang sulit yang kita alami ini sebenarnya mau mengingatkan kita supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, tiap hari jumlah orang yang meninggal itu bertambah-tambah. Kemarin ada seseorang mengirimkan video singkat di WA group. Itu ada banyak mayat, ya, terletak begitu saja dan petugasnya kewalahan untuk membungkus. Jadi saya saksikan itu dari video itu bahwa mayat itu dibungkus dengan plastik, diplastiki, ya, gulung. Hanya 3 orang mereka, jadi kelelahan juga petugasnya. Dan banyak yang antri untuk dibungkus, kemudian dimasukkan ke peti. Nah, persoalannya sebelum dibungkus, adakah orang itu datang kepada Tuhan? Itu sebenarnya yang terpenting. Ya, apakah kita suatu waktu akan dibungkus juga? Saya pikir ya akan dibungkus juga, dan kita tidak tahu siapa yang bungkus kita. Ya, jadi sebelum dibungkus, ya, datang dulu kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, sebelum dibungkus, datang kepada Tuhan. Halo, sebelum dibungkus. Wah, kok ngeri kali Pak Pendeta. Ya, bukan masalah ngeri tidaknya, tapi kenyataan seperti itu. Jadi kita harus melihat hal ini sebagai peringatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan, sembah Dia, ya, agungkan Dia, muliakan Dia, utamakan Tuhan dalam hidup ini selagi ada nafas. Kita mau ingat Tuhan, ingat bait Allah. Artinya adalah kita mau sujud, menyembah, memuji, memuliakan Dia. Dan situasi sulit yang ada saat ini, tentu
mengingatkan kita betapa pentingnya kita hidup bergaul karib dengan Allah, menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan lagi asik dengan perbuatan-perbuatan dosa itu. Jangan lagi mengeraskan hati. Jangan lagi melakukan sesuatu sesuka hati kita, ya tanpa aturan. Tetapi kita mau mengikuti kebenaran firman Allah. Kita mau datang kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan saat ini membuat kita kehilangan damai sejahtera, membuat kita mengalami tekanan yang luar biasa. Tetapi sekalipun itu yang terjadi, kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita datang ke bait Allah, maka sukacita besar akan kita alami. Amin. Sang pemazmur, yaitu Daud, bersukacita ketika orang berkata, ayo kita ke bait Allah. Bait Allah melambangkan hadirnya Allah. Kalau dalam konteks perjanjian lama kita lihat jelas, di bait Allah ada tabut perjanjian, dan tidak sembarang orang masuk ke bait Allah. Dan kalau kita layak masuk ke bait Allah, itu suatu anugerah yang besar. Dan dalam perjanjian baru, semua kita adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Jadi kita bisa langsung berhadapan dengan Allah tanpa melalui perantara atau imam-imam yang lain. Kitalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah, umat yang dikuduskan. Jadi datanglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, dan nikmatilah sukacita daripada Tuhan. Ketika kita datang kepadanya, maka ada kenikmatan yang kita dapatkan daripada Tuhan, sukacita yang kita dapatkan daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini sangat penting mengingatkan kita tentang Yerusalem. Di situ ada bait Allah, di situ ada kenikmatan, dan satu janji Allah kepada Abraham. Abraham, ketika Allah memanggil Abraham, dan janji Allah kepada Abraham bahwa orang-orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Berarti orang-orang yang memberkati Israel akan diberkati, karena janji itu berlaku turun-temurun. Nah, itu sebabnya di ayat yang ke-6 dikatakan, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan diberkati, tapi orang-orang yang mengutuk Israel akan terkutuk. Jadi mengapa kita perlu berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem? Karena kesejahteraan Yerusalem berdampak positif kepada kita. Ketika kita memberkati Yerusalem, memberkati Israel, maka kita pun akan diberkati. Tapi ketika kita mengutuk Yerusalem, mengutuk Israel, maka kita pun akan terkutuk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa tulisan daripada teman-teman di Facebook yang mengingatkan tragedi atau penderitaan yang dialami oleh bangsa kita. Banyak kematian yang luar biasa. Ada yang mengingatkan juga apa yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu terhadap Israel, terhadap Yerusalem. Kenapa kita ikut-ikutan menghujat, mengutuk bangsa Israel? Kita nggak ada hubungan apa-apa dengan mereka, tetapi kenapa bangsa kita secara khusus mengutuk bangsa Israel? Bisa saja kita tidak memiliki kerjasama dengan mereka, tetapi kita tidak perlu mengutuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan tentu tidak ikut larut mengutuk bangsa Israel, tetapi hendaklah memberkatinya. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Jadi ketika kita berdoa untuk Yerusalem, untuk Israel, kita sendiri akan diberkati. Kita akan mengalami sentosa, kita akan mengalami kebahagiaan. Tempat kita, kediaman kita, keluarga kita,
akan mengalami berkat dari Tuhan ketika kita berdoa memberkati Yerusalem. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Allah ini. Ya, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Oleh karena rumah Tuhan. Jadi mari utamakanlah Allah dalam hidup ini. Ya, kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, datang ke bait Allah. Ketika orang berkata, mari kita beribadah kepada Tuhan, responi dengan positif. Jangan membantah, jangan menolak, jangan juga melawan. Ada orang berkata, ketika dia diajak, ayo ke rumah Tuhan, Allah kamu saja. Saya masih belum siap untuk ke rumah Tuhan. Saya masih hidup dalam dunia ini. Jangan kita katakan seperti itu. Tetapi yang mau kita katakan adalah, oh ya senang. Dan kita pun perlu juga menghimbau orang lain, mengajak sahabat-sahabat kita yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Ini kesempatan kita untuk membawa mereka, untuk mengingatkan mereka, supaya mereka pun datang ke bait Allah, datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja, datang menghadap Allah, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Waktu yang singkat ini, mari kita pergunakan dengan baik. Mari pergunakan seefisien mungkin. Utamakan Tuhan dalam hidup ini. Dan ketika kita mengutamakan Tuhan, disitulah letak sukacita kita. Disitulah kebahagiaan itu. Disitulah berkat Tuhan berikan kepada kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk mengutamakan Dia lebih daripada yang lain. Dan kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita.